Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Alifah Mardiana dengan MPM 22351551675. Dalam 10 menit ke depan, aku akan membahas secara mendalam tentang sejarah, pelaksanaan, dan dampak dari program transmigrasi di Indonesia. Di sini kita mulai dengan pengertian transmigrasi. Secara etimologi, transmigrasi berasal dari bahasa Latin trans yang berarti seberang, dan migrate yang berarti pindah. Menurut Webster, transmigrasi adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, terutama dari satu negara ke negara lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah yang padat ke daerah lain yang jarang penduduknya. 1. Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekarang, mari kita lihat kepadatan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971, kepadatan penduduk adalah 62 jiwa per kilometer persegi, meningkat menjadi 95 jiwa per kilometer persegi pada tahun 1990, dan 108 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2000. Pada tahun 2005, kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta mencapai 13.344 jiwa per kilometer persegi, sedangkan di Provinsi Papua hanya 7 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya program transmigrasi untuk redistribusi penduduk. Ada beberapa jenis transmigrasi yang telah dilaksanakan, yaitu yang pertama transmigrasi spontan. Transmigrasi spontan adalah jenis transmigrasi di mana individu atau keluarga memutuskan untuk pindah atas inisiatif mereka sendiri, tanpa dorongan atau bantuan dari pemerintah. Mereka merencanakan dan mendanai perpindahan mereka sendiri, mencari lahan dan tempat tinggal baru di daerah yang kurang padat penduduknya. Keuntungan dari transmigrasi spontan adalah kemandirian dan fleksibilitas dalam memilih lokasi serta jenis pekerjaan yang akan dijalankan. Yang kedua, transmigrasi umum. Transmigrasi umum adalah program transmigrasi yang dikelola oleh pemerintah, di mana penduduk dipindahkan dari daerah padat ke daerah yang kurang padat dengan bantuan penuh dari pemerintah. Bantuan ini meliputi transportasi, penyediaan lahan, rumah, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan sarana kesehatan. Tujuan utama dari transmigrasi umum adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tujuan. Yang ketiga, transmigrasi keluarga. Dalam jenis transmigrasi ini, satu keluarga besar atau beberapa keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dekat pindah bersama-sama ke daerah baru. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersamaan dan dukungan sosial di antara anggota keluarga saat mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Program ini biasanya juga didukung oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas dan bantuan yang diperlukan. Yang keempat, transmigrasi bedol desa. Transmigrasi bedol desa adalah jenis transmigrasi di mana seluruh penduduk dari satu desa dipindahkan ke daerah lain. Hal ini biasanya dilakukan ketika desa asal sudah tidak layak huni akibat bencana alam, konflik, atau pembangunan proyek besar seperti bendungan atau tambang. Pemerintah akan menyiapkan pemukiman baru yang lengkap dengan fasilitas umum dan infrastruktur untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk desa yang dipindahkan. Yang kelima adalah transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal adalah jenis transmigrasi di mana penduduk dipindahkan ke lokasi lain yang masih berada dalam satu provinsi atau pulau. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di daerah tersebut dan mendistribusikan penduduk secara lebih merata dalam skala lokal. Transmigrasi lokal juga bertujuan untuk mengurangi tekanan penduduk di pusat-pusat kota dan mengembangkan daerah pedesaan yang belum berkembang. Transmigrasi pertama kali dilakukan pada bulan November 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebanyak 155 kepala keluarga dari Jawa Tengah dipindahkan ke Gedong Tataan, Lampung. Pada periode 1905 hingga 1942, sekitar 235.802 orang dipindahkan, dengan daerah tujuan utama adalah Lampung. Selama periode 1905 hingga 1942, daerah asal transmigran terbanyak adalah Jawa Timur
dengan 27.044 kepala keluarga atau sekitar 90.086 jiwa. Sedangkan daerah asal terkecil adalah DI Yogyakarta dengan 188 kepala keluarga atau sekitar 750 jiwa. Daerah tujuan terbanyak adalah Lampung dengan 44.687 kepala keluarga atau sekitar 175.867 jiwa. Sementara daerah tujuan terkecil adalah Sulawesi Selatan dengan 137 kepala keluarga atau 457 jiwa. Setelah Indonesia merdeka, program transmigrasi dimulai kembali pada tanggal 12 Desember 1950 dengan keberangkatan 23 kepala keluarga atau 77 jiwa dari Jawa Tengah ke Lampung. Masa pemerintahan Presiden Soeharto, program transmigrasi berkembang pesat dengan daerah tujuan utama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam periode Pelita 1-4, ratusan ribu kepala keluarga dipindahkan. Mari kita lihat lebih rinci data transmigrasi pada masa Pelita 1 hingga Pelita 4. Selama Pelita 1 pada tahun 1969 hingga 1974, 46.268 kepala keluarga dipindahkan. Pada Pelita 2 pada tahun 1974 hingga 1979, jumlahnya meningkat menjadi 82.959 kepala keluarga. Puncaknya terjadi pada Pelita 3 pada tahun 1979 hingga 1984 dengan 535.474 kepala keluarga. Dan pada Pelita 4 pada tahun 1984 hingga 1989 sebanyak 402.756 kepala keluarga. Daerah asal utama transmigran adalah Jawa, Bali, dan Lombok. Sedangkan daerah tujuan mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Dengan adanya program transmigrasi, kepadatan penduduk di pulau-pulau yang padat seperti Jawa mulai berkurang. Hal ini membantu dalam redistribusi penduduk dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih merata di Indonesia. Di era reformasi, program transmigrasi mengalami penurunan. Dana yang dialokasikan berkurang, namun program tetap berjalan meskipun bukan menjadi prioritas utama. Hingga tahun 2008, total 2.264.753 kepala keluarga telah dipindahkan melalui program transmigrasi. Program transmigrasi juga berdampak pada kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran rumah tangga transmigran untuk kebutuhan dasar adalah Rp3.243.000 per tahun. Di Lampung, pengeluaran rata-rata adalah Rp4.011.000, sedangkan di Sumatera Selatan sebesar Rp2.181.000. Banyak transmigran yang berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama di Lampung dan Sulawesi. Contoh sukses ini menunjukkan potensi program transmigrasi dalam meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan penduduk. Tidak semua program transmigrasi berjalan mulus. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketidaksesuaian lahan dan kesiapan transmigran. Contohnya di Kalimantan, banyak transmigran ditempatkan di lahan yang berawa dan terlalu asam untuk pertanian. Sebagai penutup, transmigrasi merupakan salah satu upaya yang terus dipertahankan untuk mendistribusikan penduduk dan mengelola sumber daya alam. Keberhasilan program ini membutuhkan kerjasama antara peserta transmigrasi dan penduduk lokal, serta transfer pengetahuan dan pengelolaan lahan. Dengan demikian, transmigrasi dapat membawa kesejahteraan bagi semua pihak. Terima kasih telah menonton video pembahasan tentang materi transmigrasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.